Selama lebih dari 32 tahun beliau memberikan dharma baktinya, mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk membangun negeri, bangsa dan rakyat yang sangat beliau cintai. Pak Harto itu orang pinter loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar. Loh, kita kalau mau kecewa, zaman Pak Harto 32 tahun, orang NU itu dipinggirkan paling pinggir. 32 tahun NU dipinggirkan. Saya rasa Bapak sedih kalau lihat keadaan kita seperti ini. Jadi apa yang sudah beliau bangun selama ini kok kelihatannya tidak maju tapi agak sedikit mundur. Yang namanya tentara yang bikin Golkar itu, nindas NU luar biasa. Banyak kiai hilang, banyak macam-macam. Mungkin ini yang dikatakan oleh Bapak sebelum beliau lengser, bahwa sejarah akan membuktikan apa yang sudah Bapak dan Ibumu buat untuk bangsa ini. Harto kan anggap dirinya Raja Jawa. Apa yang dilakukan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Pak Harto itu mengajak kita, mendakwai kita supaya kaya. Dicontohkan beliau. Putri Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto, menilai apabila masih hidup, ayahnya akan sedih apabila melihat keadaan bangsa Indonesia yang disebutnya mengalami sedikit kemunduran pada saat ini. Hal itu ia sampaikan usai acara peringatan Hari Ulang Tahun Soeharto yang ke-100 yang digelar di Masjid Atin, Kompleks Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa, 8 Juni 2021. 20 tahun reformasi berjalan tidak membuat negara ini menjadi lebih baik. Kita sering mendengar orang mengatakan enak zaman Pak Harto. Ya tentu saja Mbak, enak zaman sampean. Dulu Soehartonya cuma sampean tok. Sekarang hampir semua orang Soeharto semua. Pak Harto juga bisa minta ke Yang Maha Kuasa di sana supaya bisa menolong bangsa ini terlepas dari masalah-masalah yang ada yang kita hadapi sekarang ini. Namun bantuan IMF tak juga bisa memperbaiki keadaan. Harga bahan kebutuhan pokok terus melonjak sehingga menimbulkan keresahan sosial yang luar biasa. Rakyat mulai menyalahkan pemerintah yang korup sebagai biang keladi. Begitu banyak keberhasilan yang dicapai oleh Orde Baru yang dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia. Selama Pak Harto masih jadi presiden, tidak ada orang NU di P3 yang pernah menjadi pimpinan. Ingat sejarah ini. Padahal isinya sampai ke bawah itu orang NU semua. Jadi kalau kecewa sudah dulu-dulu. Terlepas dari itu, politikus Partai Berkarya itu berharap agar masyarakat bisa meneladani berbagai kiprah dan kontribusi yang sudah disumbangkan Soeharto dan istrinya, mendiang Tin Soeharto bagi Indonesia. Tidak ada lagi demokrasi Pancasila yang didengung-dengungkan oleh Pak Harto. Habis gitu, saking takutnya sama NU, terus dibonsai, dijadikan P3. Jadi semua partai Islam dikumpulkan di situ supaya Pak Harto gampang caranya mengontrol itu. Menurutnya, sepanjang hidup Soeharto selalu berjuang untuk bangsa Indonesia dari jerat kemiskinan. Ia juga meminta masyarakat untuk senantiasa mendoakan mendiang Soeharto dan Tin Soeharto. Setahu saya, Pak Harto sepanjang hidupnya berjuang untuk bangsa ini agar terlepas dari kemiskinan dan kebodohan, kata dia. Diterbitkannya surat perintah 11 Maret tahun 1966, 51 tahun yang lalu, adalah merupakan tonggak sejarah dimulainya pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Bapak Soeharto. Ketika NU ikut tahun 71, ikut pemilu, tapi tetap dalam pemilu NU masih berkibar menyaingi Golkar yang pakai kekerasan itu. Utang luar negeri zaman pemerintahan Joko Widodo disebut-sebut mengalami kenaikan. Utang luar negeri di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus membengkak, bahkan tembus hingga 6.000 triliun. Isu utang saya di lantai itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya, saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun udah tambah 1.000. Ngerti enggak ini? Supaya ngerti. Jangan dipikir saya utang segede itu, enak aja. Krisis ini membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0%.
Utang luar negeri per Maret 1998 mencapai 137 miliar dolar Amerika Serikat, sementara cadangan devisa tinggal sekitar 12 miliar dolar. Pemerintah Orde Baru pun terpaksa meminta bantuan IMF dengan menandatangani Letter of Intent pada 15 Januari 1998 di kediaman Soeharto. Yang paling penting menurut saya, utang pinjaman itu harus dipakai untuk hal-hal yang produktif, yang memberikan revenue, yang memberikan income, yang memberikan return kepada negara. Manfaatnya harus ada. Jangan pinjaman itu dipakai untuk hal-hal yang konsumtif. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia mencapai 408,6 miliar US dollar atau setara dengan 6.026,5 triliun. 20 tahun reformasi berjalan tidak membuat negara ini menjadi lebih baik. Kesenjangan antara si miskin dan si kaya makin jauh. Itu di bokongnya truk itu ada gambarnya Pak Harto. Pak Harto tersenyum, ada tulisannya, "Piye enak zamanku toh." Bagaimana enak zamanku toh? Ya tentu saja Mbah, enak zaman sampean. Dulu Soehartonya cuma sampean tok. Sekarang hampir semua orang Soeharto semua. Pada kuartal kedua 2020, jumlah utang meningkat 5% secara tahunan dari 391,8 miliar dolar Amerika pada kuartal kedua 2020. Kita itu dididik Pak Harto 32 tahun untuk menyenangi duit. Begitu banyak keberhasilan yang dicapai oleh Orde Baru yang dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia. Aman, gampang cari makan, dan gampang cari kerja. Namun bantuan IMF tak juga bisa memperbaiki keadaan. Harga bahan kebutuhan pokok terus melonjak sehingga menimbulkan keresahan sosial yang luar biasa. Rakyat mulai menyalahkan pemerintah yang korup sebagai biang keladi. Selama lebih dari 32 tahun beliau memberikan dharma baktinya, mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk membangun negeri, bangsa, dan rakyat yang sangat beliau cintai. Pak Harto itu orang pinter loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar. Loh, kita kalau mau kecewa, zaman Pak Harto 32 tahun, orang NU itu dipinggirkan, paling pinggir. 32 tahun, NU dipinggirkan. Saya rasa Bapak sedih kalau lihat keadaan kita seperti ini. Jadi apa yang sudah beliau bangun selama ini kok kelihatannya tidak maju, tapi agak sedikit mundur. Yang namanya tentara yang bikin Golkar itu, nindas. NU luar biasa, banyak kiai hilang, banyak macam-macam. Mungkin ini yang dikatakan oleh Bapak sebelum beliau lengser, bahwa sejarah akan membuktikan apa yang sudah Bapak dan Ibu buat untuk bangsa ini. Harto kan anggap dirinya Raja Jawa. Apa yang dilakukan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Pak Harto itu mengajak kita, mendakwai kita supaya kaya, dicontohkan beliau. Namun pemerhati politik dan ekonomi Rustam Ibrahim justru menyebut Presiden Soeharto sebagai bapak utang luar negeri. Hal ini karena Presiden Soeharto sudah berutang sejak 1967 hingga lengser dari jabatan presiden, sehingga utang-utang yang ada saat ini sifatnya warisan dan bahkan meneruskan. 20 tahun reformasi berjalan tidak membuat negara ini menjadi lebih baik. Kita sering mendengar orang mengatakan enak zaman Pak Harto. Ya tentu saja Mbah, enak zaman sampean. Dulu Soehartonya cuma sampean tok. Sekarang hampir semua orang Soeharto semua. Kalau mau jujur bernarasi, sebetulnya bapak utang luar negeri Indonesia adalah Presiden Soeharto. Untuk pembangunan beliau berutang sejak 1967 dan menambah utang setiap tahun sampai lengser pada 1998. Begitu banyak keberhasilan yang dicapai oleh Orde Baru yang dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia. Selama Pak Harto masih jadi presiden, tidak ada orang NU di P3 yang pernah menjadi pimpinan. Ingat sejarah ini. Padahal isinya sampai ke bawah itu orang NU semua. Jadi kalau kecewa sudah dulu-dulu. Tidak ada lagi demokrasi Pancasila yang didengung-dengungkan oleh Pak Harto. Habis gitu, saking takutnya sama NU, terus dibonsai.
dijadikan P3. Jadi semua partai Islam dikumpulkan di situ supaya Pak Harto gampang caranya mengontrol itu. Presiden-presiden berikutnya hanya meneruskan menambah utang sambil membayar cicilan dan bunga utang. Cuitnya Kamis 27 Agustus 2020.